Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Kamuji, yang kami hormati Bapak Sugeng sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kabupaten, serta Bapak Ibu yang menghadiri acara diseminasi budaya positif yang berbahagia. Pertama-tama di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama dengan saya Novita Nugrahini, calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 84B dari Kabupaten Magetan. Kegiatan ini ada tujuannya yaitu sebagai salah satu pemenuhan tugas di modul 1.4 yakni tentang budaya positif. Bapak Ibu jangan tegang, santai saja. Hari ini kita belajar bersama. Saya tidak menjadi guru, panjenengan juga tidak jadi murid, tapi di sini kita sebagai pembelajar, belajar bersama. Okay? Coba semuanya lihat saya, perhatikan saya dulu. Okay? Hari ini cluenya bumi itu bulat. Okay. Sekarang saya tanya, kalau B, kita kan hari ini budaya positif. Kalau B itu 2, kalau D itu 1, kalau A berapa? 0. Salah. 1. 1 dong. Tepuk tangan buat Pak Taufik. Iya. Sekali lagi, cluenya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Sekarang satu lagi. Kalau P itu 1, kalau O itu 1, kalau S berapa? 0. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau budaya positif itu berapa nilainya? 7. Yakin? Iya, betul, 7. Dari mana? Kita kembali ke cluenya. Bumi itu bulat. Silakan dilihat di budaya positif itu ada berapa bulatan. Di B ada 2, D1, A1, A1, P1, dan O1. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, ini sebagai pemanasan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin saya tanyakan di sini. Sudah pernah mendengar kata budaya positif? Iya, Pak Dani. Budaya positif itu sepengetahuan Bapak seperti apa, Ji? Ya, contohnya seperti kalau kita menyambut anak-anak di depan sekolah itu. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Dani. Jadi salah satunya adalah penyambutan siswa ketika pagi hari dengan mengucapkan salam dengan budaya 5S. Oke Pak, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Kenapa budaya positif ini kira-kira penting nggak Bapak Ibu kita terapkan di sekolah kita? Penting sekali. Maka dari itu, mari kita wujudkan budaya positif ini dengan tujuan menjadikan murid yang bertanggung jawab dan mandiri tanpa adanya perintah. Nah, di situ. Oke. Nah, Bapak Ibu, konsep inti budaya positif pada hari ini ada 8 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma. Nah, di sini ini yang membuat kita sebagai pendidik itu kadang salah miskonsepsi, di mana pembelajaran kita itu anak yang dramanya dalangnya kita, anak itu kita suruh jogetkan seperti kita itu seperti dalang, padahal bukan seperti itu. Anak itu silakan biar berkembang
kodrat zaman. Tugas kita hanya sebagai fasilitator. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah hafal profil pelajar Pancasila itu ada berapa? 6. Coba guru kelas 1 ini pastinya semangat nih kalau menyanyi kan? Gimana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benalar kritis. Jadi Bapak Ibu, budaya positif yang akan kita lakukan itu nanti muaranya tujuan akhirnya ya di sini, mewujudkan peserta didik yang mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilusi. Kenapa menimbulkan ilusi? Salah persepsi. Guru mengontrol murid. Itu tidak benar. Contoh sekarang, Bapak Ibu coba digenggam tangan kanannya, menggenggam tangan kanannya, mengepal. Silakan Bapak Ibu bayangkan ketika di dalam tangannya Bapak Ibu itu ada suatu benda yang sangat berharga dan ada seseorang yang ingin memintanya, padahal sesuatu itu sangat berharga buat panjenengan. Apakah ini langsung panjenengan lepaskan ataukah dengan paksaan dari orang lain atau paksaan dari luar atau bagaimana, Pak Taufik? Kalau saya menurut Bu Vita dulu ya, waktu Zoom itu, kalau tergantung siapa yang meminta. Kalau yang meminta itu adalah orang yang spesial, maka akan saya berikan apa yang ada di genggaman saya. Tapi kalau orangnya itu tidak begitu spesial, ya pasti akan saya pertahankan sampai akhir hayat saya begitu. Jadi begitu. Ya, tepuk tangan buat Pak Taufik, terima kasih, luar biasa. Ya, kalau saya sepakat dengan Pak Taufik, ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya ingin membuka tangan ini, kontrolnya di siapa? Diri kita sendiri, luar biasa. Tergantung siapa yang akan meminta. Ketika saya punya ilmu yang baru, ketika yang meminta murid adalah murid saya, ya akan saya berikan. Nah, seperti itu. Jadi guru jangan mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita nanti di segitiga restitusi itu ada membuat rasa bersalah. Ketika kita menstabilitaskan identitas peserta didik, kita ketika itunya harus menggunakan kata-kata yang sopan. Jangan sampai kita menstabilkan identitas malah menaikkan emosinya, tapi kita tenangkan. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini salah. Jangan dipaksa. Anak-anak itu kalau dipaksa semakin berani. Bagaimana caranya? Ya kita kontrol diri dan selalu mengontrol anak-anak. Ketika anak-anak sudah lewat dari jalurnya, maka kita sebagai pendidik yang harus meluruskan. Jadi tidak pernah boleh memaksa. Next, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini kemarin di modul 1.4 sudah kita bahas. Nah, di sini saya hanya ingin refleksi aja bahwasanya realitas atau kebutuhan kita itu sama. Itu stimulus respon yang salah, gitu. Pemikiran yang salah. Yang benar bagaimana? Paradigmanya yang benar adalah kebutuhan kita itu berbeda. Jadi satu kelas anak didik kita itu misalkan jumlahnya 17, maka ada 17 karakter yang berbeda. Tugas kita ya harus memenuhi kebutuhan
peserta didik kita. Next. Nah, ini poin kedua adalah disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu jangan difikirkan bahwa suatu hukuman, bukan konek disiplin kok konek hukuman, bukan seperti itu. Disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Belajar menjadi diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi berani melakukan sesuatu, berani bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik yang telah disampaikan oleh Bapak pengajar praktik tadi, bahwasanya kita harus membumikan budaya positif di sekolah kita. Jangan ada anak tertib karena takut dihukum, anak tertib karena ingin penghargaan. Nah, itu yang harus kita luruskan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi intrinsik. Motivasinya timbul dari dalam hatinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan itu didapatnya dari nilai yang disepakati bersama, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang bahasa maupun latar belakangnya. Di sini saya memberikan contoh 3 nilai kebajikan suatu institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil belajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan tadi. Yang kedua adalah primary years program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill, di mana kita bisa dapat dipercaya orang lain, hatinya lurus, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Coba Pak Iwan, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa, Pak? Sambil refleksi ya. Aduh, aku sedikit-sedikit lupa, ini mungkin telat ngopi nih ya. Yang pertama, kalau menurut saya itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, mungkin mendapat kasih sayang. Terus penguasaan, mungkin itu kan. Kalau kurang, kalau ditambah untuk yang lain. Pak Iwan sudah menyebutkan 3 poin ya. Tadi bertahan hidup, seperti di depan meja panjenengan sudah ada kudapan dan segelas kopi kental. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Katanya kalau nggak ada ininya nggak jalan hidupnya. Sama, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ini bertahan hidup, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari sebuah kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi, diakui, didengar. Dan juga mempunyai kebebasan, kebutuhan kebebasan, mandiri. Anak itu kalau dicengkrang terus, semakin nanti ketika sudah dia tahu dunia luar, meletusnya itu semakin kencang. Nah, jadi kita harus memberi kebebasan, tapi dengan catatan harus dikendalikan. Yang terakhir adalah kesenangan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi, dan diakui. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang sudah disampaikan tadi.
bahwasanya budaya positif itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dulu sebelum ada budaya positif ini, kebanyakan anak-anak itu melakukan karena motivasi dari luar, karena takut hukuman. Misalkan ibu ini datang pagi karena takut ditegur kepala sekolah, itu masuk hukuman ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik, karena dapat teguran itu loh. Terus bu ini datang pagi sekali karena ingin mendapat penghargaan sebagai guru terdisiplin di sekolah ini. Itu ekstrinsik ibu. Nah, yang betul bagaimana kita munculkan dari motivasi, dari intrinsik, dari dalam hati. Bu guru ini datang pagi sebagai menghargai diri, sebagai pendidik teladan bagi peserta didik. Jadi tidak ada iming-imingnya, tidak ada yang di aku pengen bandingkan loh, bandingkan. Nah, itu tidak baik. Jadi mari kita gali motivasi intrinsik dalam diri kita dan peserta didik kita. Next, motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu yang seperti apa? Yaitu tidak terencana, munculnya itu secara tiba-tiba. Misalkan ada anak nggak ada anak hari Senin tidak pakai atribut upacara. Sana, hormat bendera 1 jam, itu hukuman. Terus bersifat satu arah, yang menentukan hanya gurunya, siswanya nggak ada solusi dari siswa. Biasanya berupa hukuman fisik dan psikis. Konsekuensinya, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Biasanya kalau di tata tertib sekolah, misalkan anak yang tidak memakai seragam, nanti konsekuensinya pulang ganti baju atau membersihkan halaman sekolah. Nah, itu ada konsekuensi, tapi sudah tertulis konsekuensinya dari peraturan yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah restitusi. Disinilah titik poin kita, Bapak Ibu. Ketika budaya positif itu nanti kita terapkan dan di pertengahan jalan ada siswa yang belum bisa mewujudkan budaya positif, maka penyelesaiannya menggunakan restitusi. Proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan berkolaboratif dengan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi yang menentukan adalah solusinya murid, kita hanya sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang seharusnya kita berada? Yakin? Yakin? Manajer, ya betul Pak Iwan. Jadi kita di sini, kalau penghukum, kenapa saya tidak sepakat dengan penghukum? Kalau penghukum, nanti anak itu pasti 20-30 tahun yang akan datang masih pasti ingat. Seperti saya itu dulu punya guru matematika namanya almarhum Pak Sugeng. Kalau alumni SMP 1 Lawedanan pasti tahu. Bisa nggak bisa ngaco, kalau jawab salah keluar. Nanti kalau sampai jamnya selesai kok nggak masuk kelas, saya siap menulis. Dan seperti itu. Itu sampai sekarang itu masih di mental saya itu masih. Tapi terngiang-ngiang. Tapi saya tidak menyalahkan beliau karena mungkin itu dari gaya belajarnya beliau, yang bisa menjadikan saya bisa matematika, cinta matematika itu karena prosesnya itu. Jadi saya ambil segi positifnya. Pembuat rasa bersalah ini merupakan suatu proses pembelajaran. Jadi teman, ya, jangan kita sebagai pendidik itu sama anak-anak, jangan ada saya gurunya, saya muridnya, jangan. Semakin kita masuk ke dunia anak-anak, maka anak-anak itu akan semakin enak kita kontrolnya.
curhat. Nah, pegel karo kancane curhat sama gurunya, dikasih masukan, "Bu, sudah berhasil." Oke, gitu. Jadi kita menjadi teman buat mereka, tapi juga ada kontrolnya. Yang keempat adalah pemantau, hanya sekedar memonitor. Dan yang terakhir adalah manajer. Disinilah Bapak Ibu, kita itu sebagai pendidik harusnya memposisikan guru sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini yang sudah saya contohkan tadi dari Pak Taufik. Hormat pada bendera 1 jam. Ini pembuku. Biasanya gurunya itu nadanya agak tinggi. Hormat pada bendera 1 jam, tidak mungkin. Ya. Pasti perintahnya itu agak nyengik gitu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, kita itu memposisikan mereka sebagai biar rasa bersalahnya itu muncul. Nah, ketika nanti rasa bersalah itu muncul, dia biar muncul nilai keyakinan apa yang dia sudah langgar, dan nanti kita cari solusinya bersama. Yang ketiga adalah teman. Kata-kata yang bisa diucapkan biasanya seperti ini. "Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini saja." Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini bahasa teman. Dan yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini hanya pemantau. Jadi yang konsekuensinya sudah ada yang tertulis tadi. Manajer, posisi terakhir. Nah, ini kata-kata yang bisa diucapkan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi kita sebagai kontrol guru. Sekarang Bapak Ibu, saya minta panjenengan semuanya lihat di slide. Di sini ada kata "saya kecewa sekali dengan kamu". Kira-kira ini posisi kontrolnya apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Iya, betul. Pembuat rasa bersalah. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Betul, hukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah hari ini? Manajer, betul. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tahu kan konsekuensinya? Pemantau, betul. Jadi seperti itu. Tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa, ya. Sekarang kita masuk ke poin keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Berbeda atau sama Bapak Ibu? Berbeda. Kalau peraturan kelas itu yang membuat sinten? Gurunya, pihak sekolahnya, tanpa melibatkan murid. Kalau keyakinan kelas, bersama-sama semua pemangku kebijakan. Ada kepala sekolah, guru, wali murid, wali kelas, dan siswa. Pembentukan keyakinan kelas ini bisa langkah-langkahnya seperti ini ya Bapak Ibu, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, hindari kata negatif, dilarang, jangan, tidak boleh, itu kita rubah ke kalimat positif. Yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang Bapak Ibu. Nanti kalau anak kelas 1 disuruh keyakinan kelasnya apa enggak hafal. Misalkan ada kata tidak mencontek saat ulangan. Itu kan terlalu panjang dan negatif. Dirubah jadi apa Bapak Ibu?
apa? Jujur. Sudah. Kelas 1 jujur Bu. Nah, seperti itu. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau itu keyakinan kelas, berarti yang membuat adalah wali kelas dan siswanya di kelas tersebut. Kalau keyakinan sekolah, berarti semua warga sekolah dan pemangku kebijakan di sekolah tersebut. Sekarang yang terakhir adalah segitiga restitusi, yakni merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah, 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Ada, kenapa Bapak Ibu? Coba dibaca biar nggak ngantuk. Yang satu apa? Validasi identitas. Apakah betul langsung memvalidasi? Menstabilitas identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah 3 tahapan ini boleh diputar-putar? Tidak boleh. Harus sesuai tahapan. Menstabilkan identitas ini yang seperti apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Anak ditenangkan dulu, ditanya masalahnya apa. Jangan anak kalau nangis dituain, dia nggak akan fokus Bu. Tenang dulu, minum air dulu. Nanti kalau sudah tenang, sudah stabil, baru kita tanya. Pertanyaannya, kata-katanya seperti apa? Ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah kok melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ayo, kamu berhak merasa begitu. Jadi ini ada beberapa literatur untuk menstabilkan identitas peserta didik. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan suatu kebutuhan tertentu. Setelah distabilkan baru divalidasi. Kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu. Ditanya alasannya, dikorek sebabnya kenapa. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk, tapi luar biasa kamu tidak sampai itu. Contohnya kemarin itu di sekolah saya ada anak yang paling pandai di kelas, pekerjaannya itu dicontek sama temannya yang dablek. Bukan dablek ya, apa ya, malas gitu loh. Kalau nggak ada ini dia nggak mau mengerjakan. Maunya itu nyontek terus. Terus yang siswa pandai itu yang Nasma itu sampai menggentak meja karena sudah berkali-kali dicontek. Terus yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri kita, dari dirinya siswa. Kalau sudah tenang, divalidasi masalahnya ketemu kuncinya, sekarang kita cari solusinya bersama. Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang sudah adik langgar? Dia nanti akan menjawab. Kalau sudah tahu itu salah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi guru itu hanya memfasilitasi Bu, bukan menentukan solusinya. Makanya kita kembali lagi ke tugas sebagai guru itu adalah sebagai fasilitator, bukan penghakim. Nah, jadi penerapan segitiga restitusi ini mari kita budayakan di sekolah kita agar budaya positif bisa membumi di sekolah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya di SD Teladan 1, di mana siswa kelas 6 yang bernama Ardia Galera Fano ini sudah terlambat sebanyak 5 kali. Nah,
mohon diperhatikan sebentar Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adia. Silakan masuk. Silakan duduk. Adia, tadi pagi Ibu mendengar laporan dari guru IKEK. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Ya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Sering terlambat itu kesalahan bukan? Ya, Bu. Baik Adia, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita itu mau belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Adia, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Ya, Bu. Adia sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih Adia sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Bu, sambil main HP. Jadi kurang fokus. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Adia? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Kalau saya datang ke sekolah tepat waktu, saya bisa menghargai waktu. Betul, Bu. Betul, Adia. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita seperti kita dapat mendidik orang-orang di sekitar kita, pekerjaan yang hanya tidak mengukur, dan kita juga dapat melatih kepedulian. Ya, Bu. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya Adia, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan ikut lebih cepat dan tidak bekerja lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Adia, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Nah, oke, dari video tadi mungkin ada umpan balik dari salah satu, monggo Bu Yuli. Monggo. Pendapat Oke, bagus sekali praktek restitusi yang dilakukan, sangat tertuntut tahapan-tahapannya, anaknya juga komunikatif sekali. Saya rasa itu sudah sangat luar biasa sekali ya, sudah memberikan contoh yang baik bagi kita semua nantinya untuk melakukan praktek segitiga restitusi. Sekian umpan balik dari saya, Bu Novita. Ya, terima kasih Bu Yuli, umpan balik yang luar biasa, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tiba di acara penghujung. Sebelum saya tutup, di sini saya ingin menyampaikan pesan penting dari disiplin positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi mulai diri, budaya positif itu jangan sampai kita menuntut anak untuk berbudaya positif, tapi diri kita saja masih belum bisa. Jadi mari kita mulai dari diri kita dulu, baru kita menyampaikan ke anak didik kita. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sumber dari Standar Nasional Pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatian dan kolaborasinya di diseminasi penyampaian hasil budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang satu dulu ya sekolah. Ucapan terima kasih memberikan materi yang sangat bagus untuk pemahaman kita, trik dan cara pemahaman yang luar biasa yang harus kita dasarkan pada hati pikiran seorang Bapak Ibu guru, sehingga apa yang kita lakukan ke depan memang harus ada berubah. Yang dulu perubahan itu yang dulu belum mengikuti perubahan, dan sekarang keyakinan dan pemahaman konsep yang sudah ditanamkan, nilai-nilai kebajikan, teori kontrol, cara menyelesaikan masalah sudah tersampaikan oleh Bu Novita. Terima kasih Bu Novita, ini umpan balinya. Tentunya tata cara yang disampaikan sudah bagus, dan ini perlu kita tanggapi dan kita saling bersama untuk menjalankannya. Terima kasih banyak, kita luar biasa dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas presentasi dari Bu Novita, yang jelas secara konten saya sudah cukup menarik Bapak Ibu yang disampaikan tadi untuk dari awal sampai akhir. Saya harapkan nanti ada apa istilahnya ya, penerapannya di sekolah ini yang penting Bapak Ibu, karena teori itu kadang-kadang jauh banget dengan prakteknya. Kalau kita ada sampai sekolah, dulu sekolah itu kadang-kadang kikiatnya apa, kadang-kadang kita itu mulai dari mana itu tidak tahu konsekuensinya. Maka dari itu tolong teori yang sudah cukup dikuasai ini ya, terutama yang keyakinan kelas yang pertama itu dicoba di apa ya istilahnya, dibuat dulu ya keyakinan kelas dengan anak-anak, terus posisi kontrol kita sebagai guru, dan juga untuk coba diaplikasikan, diterapkan di sekolah masing-masing. Dan yang tidak kalah penting adalah segitiga restitusi, karena ketika ada masalah selama ini kita tidak punya teori secara baku bagaimana menangani anak yang bermasalah. Ketika kita sudah dapat apa istilahnya teorinya, sekarang tinggal mempraktekkan. Kalau ada anak yang mungkin sandalnya hilang atau mungkin bukunya dipinjam temannya nggak balik-balik, itu berarti kan ada perlu segitiga restitusi. Di sebelah itu banyak sekali masalah banyak. Cuman kadang-kadang kita merasa terus aman-aman saja, tapi kalau digali itu banyak, apalagi yang levelnya atas. SMP itu selalu lebih banyak lagi. SMA SMA itu tiap hari itu ada saja. Jadi ya, ini ternyata penting banget Bapak Ibu. Jadi terima kasih, kita sudah mendapat ilmu yang luar biasa Bu Novita atas presentasinya. Semoga nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Itu aja dari saya, umpan baliknya ya, tidak panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara Ardia dan Dita mungkin punya
silakan dituliskan di kertas post-it. Nanti Bu Vita akan Bu Vita akan menyiapkan sebuah karton di depan. Nanti kita akan sepakati bersama. Paham sampai di sini? Jadi nilai yang ditulis di sini adalah nilai yang ada di diri kalian. Kalian itu pengen skor kelas ini mau diciptakannya bagaimana toh? PPAI itu jamnya Bu Vita itu mau diciptakan pembelajaran yang bagaimana toh? Silahkan dituliskan. Nih, biar berwarna nih. Oh, warna apa? Ya. Nanti satu anak diputar sama temennya ya, ambil satu. Yang kelek jangan hijau tapi hijau. Kuning atau pink? Kuning. Dan satu anak ambil satu, silakan. Yang kelek nanti jangan sampai terbalik ya. Yang kelek nanti untuk kita. Adia, saya minta tolong maju ke depan, pasang kertas gambar sama Agam. Yang lainnya bisa langsung menulis ya, bergantian, bergantian videonya. Pegangin. Kita apa? Silakan ditulis nilai keyakinannya. Tidak usah menyontek, ini tidak ulangan. Yang sudah jadi bisa langsung ditempel sebelah sini. Silakan maju. Ayo dibantu, ayo ditempel di sini. Silakan. Pakai pulpen juga boleh. Yang besar tulisannya jangan terlalu kecil. Tidak apa-apa. Ayo masuk, ditempel maju. Tidak apa-apa. Ditempel sebelah sini.
Berarti ini bisa masuk ke kata yang mana? Membuli. Nah iya, kata positifnya apa? Kita tidak boleh menggunakan kata tidak. Kita harus menggunakan kata yang positif. Berarti apa? Berkata sopan. Nah ini masuk satu tim. Berarti anak-anak harus berkata sopan. Sepakat? Yang keempat, sudah tidak datang terlambat. Ini sudah masuk ke disiplin waktu. Ini sudah menjaga fasilitas sekolah. Sepakat? Ya, menjaga fasilitas sekolah. Jadi tidak ada yang merusak. Kalau tadi kebersihan, kalau ini menjaga fasilitas. Fasilitas sekolah itu seperti apa toh? Tempat. Tidak merusak tempat duduk, ya toh? Terus peralatan di sekolah seperti laptop, sapu, jangan dipatahin. Oke, yang belum memakai seragam sesuai jadwalnya. Sepakat? Nah, berarti memakai seragam, orang berseragam ya. Umpamanya sarungan sesuai jadwal. Kenapa harus sesuai jadwal? Nah, nanti jadwalnya olahraga kamu pakai kaos. Terus yang belum menghargai guru yang sedang menjelaskan. Berarti saling saling menghormati dan saling menghargai. Ketika bu guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan. Ketika anak-anak bertanya, bu guru juga mendengarkan. Oke. Sekarang yang belum tinggal mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat ya? Ini masuk mana mengerjakan tugas tepat waktu itu? Disiplin, betul. Ini sudah masuk disiplin waktu. Disiplin dalam mengerjakan tugas. Terus menjaga kerukunan. Tidak memilih teman. Ini satu. Berarti apa? Menjaga kerukunan. Sudah tidak ada permasalahan di kelas ini. Kalau ada masalah diselesaikan dengan yang baik. Oke? Tinggal dua lagi, menghargai kerjasama teman. Berarti kita harus apa? Saling menghargai. Ini masuk ini, saling menghargai. Mana tadi? Ini menghargai berpendapat, menghargai kerjasama. Seperti itu kan? Sepakat? Sudah masuk saling mengusini di Nasma, ya. Jadi menghormati dan menghargai itu tidak hanya berpendapat, tapi kalau ketika teman itu menolong, ketika teman itu bekerja sama, kita harus saling menghargai. Yang terakhir adalah tertib. Sepakat apa tidak? Iya, tertib. Tertib itu berarti semua yang sudah kita sepakati di keyakinan kelas 6 mapel PAI ini, mari kita taati. Sudah bisa diterima? Nanti masing-masing siswa silakan menyertakan tanda tangan di bawah ini bahwasanya ini sudah disepakati. Oke? Bu Vita tanda tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Keyakinan kelas 6 mapel PAI ada 8 item. Kita sepakati bersama. Sepakat? Nanti bergantian ya. Pakai spidol itu bergantian langsung. Tanda tangan di bawahnya. Kita dikasih nama panggilan aja. Ayo monggo silakan. Karena sudah disepakati, kenapa dikasih tanda tangan? Itu sebagai bukti bahwasanya anak-anak sudah menyepakati. Silakan tanda tangan maju. Ayo bertiga, enggak apa-apa kan kertasnya lebar. Silakan. Ya yang belum. Bawahnya Mansuri, Alika, Dana, Dodi, Agam, Kita. Ayo yang belum. Menjaga
Ya, tepuk tangan buat kelas 6. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan sudah kita sahkan dengan tanda tangan kita. Setelah ini akan kita ketik di laptop dan nanti akan kita print, publikasikan dan akan kita tempel di kelas kalian. Dan akhiri semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freda Smasyari Songkolindia dari kelas 6. Saya Agam Satria Braja Musti dari kelas 6. Saya Bendonya Bramadari dari kelas 6. Sangat menyenangkan dan melatih tanggung jawab. Seru sekali dan melatih kedisiplinan. Sangat menarik dan menantang.